Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang cerah untuk memulai pelajaran kita pada kali ini. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema ya. Nah, tema ini kita gunakan atau kalimat ini kita gunakan untuk memberikan masukan kepada orang-orang yang galau ya. Orang-orang yang galau, orang-orang yang memang butuh masukan dari kita gitu ya. Nah, masukan dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan istilah recommendation atau memberikan rekomendasi ya, saran. Suggestion, itu juga sama ya. Nah, recommendation dalam bahasa Inggris ini terbagi menjadi dua. Ada recommendation formal, yang kedua ada yang namanya recommendation informal. Nah, recommendation formal ini biasanya digunakan untuk kondisi-kondisi yang formal atau mengedepankan suatu hal yang boleh dikatakan norma kesopanan ya. Sedangkan untuk yang informal ini biasanya digunakan untuk acara yang informal ya, atau untuk keseharian sehari-hari. Nah, perbedaan yang mencolok antara formal dan informal recommendation ini terletak pada bentuknya. Untuk formal kita bisa menggunakan rumus yang pertama subjek, kemudian modal, verb, dan kemudian complement. Sedangkan informal itu biasanya hanya menggunakan question aja atau double H question. Contohnya misalkan ya, you have to read a book. You have to read a book. You di sini berperan sebagai subjek. Kemudian have to di sini modalnya, read itu adalah verbnya, kemudian a book itu adalah complement ya. Nah, itu yang dimaksud dengan subjek, modal, verb, dan complement. Kemudian di informal, nah ini menggunakan question. Contoh questionnya adalah misalkan how about reading a book atau what about reading a book. Nah, ini biasanya ketika kondisinya berbeda gitu ya. Contoh misalkan kalian dalam kondisi yang bersama teman kalian gitu ya, dalam kondisi yang kebingungan ya, misalkan di kelas gitu ya, kalian mau makan dulu atau mau mengerjakan tugas terlebih dahulu gitu ya. Nah, ketika teman kalian bingung, kan otomatis kalian menyarankan kan? Nah, ketika menyarankan, kalian kan tentu saja menawarkannya dengan kalimat tanya. How about reading a book? How about study homework first? Ya. Nah, menggunakan how about atau what about ya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan. Tadi kan ada di rumus formal ya, ada subjek, modal, kemudian verb dan complement ya. Di situ ada kata modal. Nah, modalnya apa saja sih yang digunakan? Nah, modal-modal yang digunakan dalam ini ya, dalam apa sih namanya? Dalam recommendation yang pertama ada yang namanya have to ya, have to atau ini padanan katanya atau fungsinya sama dengan must, harus. Artinya tidak boleh tidak ya. Contoh misalkan kalian didapatkan mengerjakan PR gitu ya, PR-nya kemudian ternyata nilainya jeblok ya. Kemudian si guru ngomong, you have to learn aloud ya. You have to learn hard ya. Yang artinya kamu harus belajar yang lebih rajin. Yang artinya itu ya kamu sekarang nggak rajin karena nilainya aja jeblok ya. Kemudian yang selanjutnya adalah should. Nah, should juga sama dengan must ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lagi model yang digunakan yaitu ought to ya. Kalau ought to ini sebenarnya mirip dengan suggestion ya, mirip dengan suggestion. Kamu mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya itu tidak layak untuk dikerjakan gitu. Contoh misalkan ada orang tua gitu ya, ada anak dari seorang orang tua gitu ya. Kemudian anaknya itu malah main gitu ya, sedangkan besok itu ulangan gitu ya, besok itu ulangan. Nah, dia tahu anaknya itu main, maka menggunakan model ought to ya. Contohnya misalkan you ought to learn ya, you ought to learn, yang artinya sekarang dia sedang main. Kamu sebaiknya belajar ya, kamu sebaiknya belajar. Nah, berarti sekarang kondisinya dia sedang main ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini yang paling strong ya, yaitu might. Nah, might. Penggunaan model
might ini digunakan apabila dalam kondisi ketika kamu tidak mengerjakan ini akan ada suatu hal dampak buruk ke depan ya. Dampak buruk ke depan. Contoh misalkan besok itu ada ujian nasional katakanlah ya. Ujian nasional ataupun misalkan ujian masuk sekolah, masuk universitas ya. Kamu tahu besok ada ujian sedangkan kamu sekarang tidak belajar gitu ya. Nah, maka temanmu akan memberikan saran menggunakan kata might. You might learn hard ya. You might learn hard for your examinations ya. Ketika seseorang menggunakan kata might ke kamu dengan recommendation itu artinya ke depan ya akan ada hal yang buruk ketika kamu tidak mengerjakan ya. Seperti itu. Jadi ada dua jenis modal. Yang pertama stronger dan yang kedua adalah weaker ya. Untuk stronger tadi yang saya jelaskan ya. Pertama ada kata must ya, must atau have to ya. Kemudian ada had better atau might ya. Kemudian yang weaker ada ought to dan juga should ya, seperti itu. Baik, sampai sini saja. Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan ya, maksud saya, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar dan kita akan membahasnya ya melalui komentar ataupun nanti video question and answer ya. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.